crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan belajar tentang program linear. Materi kelas 11 SMA wajib ya, matematika wajib untuk kelas 11. Program linear merupakan salah satu materi yang banyak penerapannya dalam kehidupan ya. Bisa industri, konveksi, pertokoan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sebagai dasar untuk bisa menyelesaikan masalah program linear, kita akan belajar tentang yang pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Kita sudah mengenal waktu kelas 10 mungkin ya, pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan X kurang dari 5, misalkan begini, atau Y lebih dari 7. Ini namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Sekarang kita akan belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita hapus saja yang ini. Bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY. Nah, tanda di sini bukan sama dengan ya, tapi bisa juga mungkin lebih dari sama dengan. C, seperti itu. Tanda ini bisa diganti dengan tanda yang lain ya. Bisa mungkin lebih dari saja, atau mungkin kurang dari atau sama dengan, atau mungkin kurang dari saja. Inilah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Bagaimana caranya? Saya ambil contoh ya. Contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 6. Langkah pertama, kita harus menggambar garis 2x ya plus 3y sama dengan 6. Jadi yang pertama, gambar garis 2x plus 3y sama dengan 6. Masih ingat bagaimana cara menggambar garis seperti ini? Ya, yang pertama adalah cara menggambar garis ya. Yang pertama, mencari titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X berada di mana? Di sini ya. Nih. Apa syaratnya agar sebuah garis bisa memotong sumbu X? Syaratnya adalah nilai Y harus 0. Ini diperoleh ketika Y sama dengan 0. Kita akan menghitung nih berapa nilai X-nya kalau Y-nya sama dengan 0. Berarti diperoleh 2x plus, sekarang Y-nya ganti 0, 3 kali 0 sama dengan 6. Diperoleh 2x sama dengan 6, atau X sama dengan 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 0,3 atau 3,0? Ya, jangan salah ya, 3,0 bukan 0,3. Ini jangan sampai kebalik. Jadi titik potongnya 3,0. Hati-hati, bukan 0,3. Yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Mencari titik potong terhadap sumbu Y.
Apa syaratnya? Syaratnya adalah X sama dengan 0. Ya, kita ganti X nya dengan 0. Berarti 2 kali 0 ya, X di sini ganti 0 ya. Ditambah 3Y sama dengan 6. Diperoleh 3Y sama dengan 6. Atau Y nya sama dengan 2 ya. Jadi titik potongnya adalah 0,2 apa 2,0? Ya, 0,2 ya, X terlebih dahulu. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Kita masukkan dalam gambar ya. Yang pertama 3,0123 di sini. 3,0. Bukan di sini ya, tapi di sini. Kemudian 0,2 berarti disumbu Y di sini. Berada di sini. 2. Selanjutnya kita hubungkan ya kedua titik potong ini dengan sebuah garis lurus. Ya, seperti ini. Setelah garisnya terbentuk, langkah berikutnya adalah kita harus menguji atau mengambil titik di atas atau di bawah garis ini ya. Ketika memenuhi berarti daerah itu adalah daerah penyelesaian. Bagaimana cara mengujinya? Kita ambil titik sembarang, bisa di atas, bisa di bawah. Tapi untuk memudahkan pengujian kita ambil titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0 ya. Titik 0,0 berarti terletak di bawah garis ini. Langkah kedua adalah uji titik. Dimasukkan ke dalam pertidaksamaan ini. 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Berarti X nya diganti 0, Y nya diganti 0, lebih dari 6. Diperoleh 0 lebih dari 6. Ini pernyataan ini benar atau salah? Apakah 0 lebih dari 6? Nah, berarti pernyataan ini tentu saja salah ya. Salah. Kalau salah berarti daerah yang sepihak dengan titik 0 ini, artinya yang berada di bawah garis ini bukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya yang berada di atas. Saat ini kita akan mengarsir ya yang bukan daerah ya. Ingat, yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi yang bersih nanti malah yang daerah penyelesaian. Kenapa saya memilih itu? Karena nanti ketika kita sudah sampai sistem pertidaksamaan linear akan banyak sekali arsiran, sehingga akan kesulitan mencari daerah penyelesaian jika yang diarsir adalah yang daerah hasil. Kita arsir ke bawah ini ya. Ini diarsir. Pokoknya bukan daerah penyelesaian, diarsir. Di sini adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Yang bawah malah bukan daerah penyelesaian. Seperti itu cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kita akan membahas contoh yang kedua ya. Di sini sudah ada pertanyaan, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Langkahnya seperti tadi. Yang pertama adalah membuat gambar garis 3x plus 5y sama dengan 15.
Caranya tadi adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk selanjutnya, kita percepat langkah menggambar ini. Kita akan sederhanakan caranya ya. Kita buat kotak seperti ini. Ya, kita buat kotak dengan posisi seperti ini. Yang ini adalah untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, di mana nilai Y sama dengan 0. Perhatikan kalau ini 0 berarti 3X sama dengan 15. Artinya X sama dengan 5. Jadi perhitungan ini sudah di pikiran kita ya. Ini 5. Kemudian yang ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya 0, artinya apa? 5Y sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 3. Diperoleh titik potong terhadap sumbu X 5,0, terhadap sumbu Y 0,3. Masukkan ke dalam gambar. Ya, ini 5,0. Yang ini 0,3. Kemudian seperti tadi, hubungkan ya kedua titik tersebut. Ya, seperti ini ya. Ini mohon maaf ya kurang pas ya, tapi intinya seperti ini. Berikutnya adalah kita uji titik ya. Uji titik apa? 0,0. Uji titik 0,0. Kita masukkan 0,0 ke dalam pertidaksamaan yang ini. 3 kali 0 tambah 5 kali 0. 3 kali 0 0. Ini 5 kali 0 juga 0, berarti 0 kurang dari 15. Benar nggak 0 kurang dari 15? Benar ya? Benar. Karena benar, maka semua daerah ya, daerah hasilnya adalah daerah yang berada di titik 0,0 ini ya. Artinya daerah yang di bawah garis ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Yang atas bukan. Yang daerah yang di bawah, yang atas bukan daerah penyelesaian. Yang diarsir, sekali lagi saya tekankan, yang bukan daerah ya. Jadi ngarsirnya ini ke atas ini. Ya, ini bukan ya, bukan daerah penyelesaian. Yang ini daerah penyelesaian semuanya. Seperti itu ya. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Bagaimana kalau misalkan tandanya ada yang negatif, seperti apa? Ya, kita akan membahas contoh yang ketiga. Pertidaksamaan linear 4x min 3y kurang dari atau sama dengan 12. Langkah pertama masih sama ya. Gambar garis 4x min 3y sama dengan 12. Membuat kotak seperti ini ya, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini X, ini Y, 0, 0. Ini artinya titik potong terhadap sumbu X ya, Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 4X sama dengan 12. Berarti X-nya 3 ya. 3. Ketika X-nya 0, berarti min negatif 3Y sama dengan 12. Artinya Y sama dengan negatif 4. Jadi titik potongnya 3,0 sini. Kemudian 0, negatif 4. Tuh 2, 3, 4 sini.
negatif 4. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik ini ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya langkah kedua adalah menguji ya. Langkah kedua adalah uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. 4x min 3y kurang dari sama dengan 12. 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar. Kalau benar, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang sepihak dengan 0 ya. Berarti berada di sini. Yang sebelah kanan ini berarti bukan daerah penyelesaian. Ingat ngarsirnya kemana? Ke yang bukan ya. Berarti ini ngarsirnya ke sini, kanan bawah. Ya, ini ngarsir semuanya terus sampai. Ya, ini adalah bukan daerah penyelesaian. Yang sebelah sini semuanya ini adalah daerah penyelesaian. Ya, demikian pembahasan kita tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Silahkan kalian pelajari di rumah. Selamat mencoba, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.